Makanya sampai Nabi ketika menjelaskan kedudukan orang tua yang sedemikian besar, sampai kemudian beliau berkata, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Itu milik orang tua. Makanya ada sebuah kejadian di Timur Tengah, ada salah satu dialog interaktif antara seorang ulama dengan umat gitu, dalam acara live ya. Dalam acara live itu kemudian ada penanya yang menelepon kepada studio televisi lewat jaringan telepon. Ada sebuah hal yang Masya Allah ya. Sang penanya itu berkata kepada sang ulama, Syekhona, sesungguhnya orang tua saya tinggal bersama saya dan numpang bersama saya. Baru saja dia ngomong semacam itu, maka ulama tersebut lalu berkata, a'id as-soal, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Lalu penanya di ujung telepon itu berkata, ada orang tua itu numpang hidupnya sama saya, Syekh. Kemudian Syekhnya berkata kembali sebelum sang penanya melanjutkan pertanyaan, aita soal, karera soal. Yang kamu ucapkan apa? Ulangi lagi pertanyaannya. Yang penanya sudah mulai merasa kesal. Ya Syekhana, samihni an ukamil as-soal, an wasilas soal. Wahai Syekh, izinkan saya itu menyelesaikan dulu pertanyaannya. Maka pada saat itu ketika Syekh mendapatkan respon jawaban yang semacam itu, maka Syekhnya langsung dalam kondisi naik emosinya dan berkata, la, an khata'ta fi soal. Tidak, kamu itu salah di dalam pertanyaan. Mana ada orang tua numpang sama anak? Yang ada itu adalah anak yang numpang kepada orang tuanya karena hartamu itu milik orang tuamu. Insya Allah. Sampai kemudian ahlul ilmi ini atau ulama ini agak marah, emosi, dan beliau berkata, aglik al-hatif, tolong tutup itu teleponnya, biar dia merenung dulu. Nanti kalau sudah merenung bagaimana kedudukan dia dengan orang tua, baru dia nanti persilakan untuk nanya kembali ke studio kita, insya Allah. Jadi itulah makanya kedudukan besar, kedudukan dalam kehidupan agama itu, yaitu adalah bagaimana terletak kepada orang tua. Makanya sampai-sampai akhirnya kita menjumpai kebaikan-kebaikan besar itu tergantung bagaimana muamalah dan interaksi seorang manusia itu kepada orang tuanya. Makanya kalau ada orang kok tiba-tiba pengen merapikan kualitas hidupnya, kualitas hidup itu dirapikan sebanding dan berbanding lurus dengan merapikan hubungan kita dulu dengan kedua orang tua. Selain kita merapikan sholat kita, merapikan puasa sunnah kita, merapikan sedekah kita, maka yang penting yang kita harus rapikan itu adalah bagaimana kehidupan kita bersama orang tua. Jangan sampai orang ketika mereka hijrah merapikan kehidupan sunnahnya. Mereka yang dulu tidak tahajud akhirnya tahajud, yang dulunya tidak pernah datang ke kajian. Dia rapikan dalam dua perkara itu, tapi dia tidak rapikan hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Ketika dia mengaku dirinya telah hijrah, demi Allah ya, sesungguhnya pahala yang kita dapatkan dari perkara-perkara lain itu tidak akan sebanding dengan dosa ketika kita harus menutupi kekurangan kita ketika kita tidak merapikan kualitas hidup kita dengan orang tua kita. Maaf ya, hatta kalaupun kita berjihad sekalipun, sampai kita terbunuh di dalam dunia jihad, tetapi di dalam jihad yang kita lakukan sampai meneteskan darah, melewati ketakutan, kecemasan sebelum kita meninggal di dunia jihad di dalam peperangan untuk membela kalimat Allah, kalau itu dilakukan seiring dengan kita durhaka kepada orang tua, itu pun tidak bisa masuk surga secara langsung. Kenapa? Karena keutamaan jihad tertahan dengan durhakanya dia kepada orang tua. Makanya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kemudian berkata, lalu kemudian menyampaikan di dalam salah satu perkataan beliau yang lainnya, Ibnu Abbas itu sampai berkata, di depan surga itu ada sebuah tempat yang disebut dengan A'raf, tempat yang tinggi. Tempat A'raf itu tempat di atas neraka, tetapi di depan surga. Untuk siapa tempat yang disebut dengan tempat A'raf, yang disebut tempat yang tinggi itu? Ibnu Abbas berkata, bagi mereka yang berjihad, menegakkan kalimat Allah, terbunuh di dalam peperangan, niat yang dia miliki semata-mata karena Allah. Tetapi seiring dia berjihad, seiring dia membela kalimat Allah, seiring itu pula dia durhaka kepada orang tua, maka dia tidak bisa masuk ke surga dan juga tidak masuk neraka. Kenapa dia tidak bisa masuk neraka? Loh, orang yang kemudian membela kalimat Allah kalau darahnya sudah menetes ke bumi,
darah itu tidak akan bisa dibakar oleh api neraka. Karena orang yang mati syahid itu balasannya adalah dekat dengan kedudukan para nabi dan para rasul di surga. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena dia durhaka kepada orang tua, dan pintu surga yang berjumlah 8 itu tidak mungkin dilewati sama seorang anak yang tidak mendapatkan keridhaan dari ibu dan bapaknya. Makanya dia teronggok-onggok, dia akan menunggu di waktu yang lama di tempat itu sampai nanti diputuskan oleh Allah apakah mendapatkan syafaat ataukah tidak. Masya Allah ya, ini riwayat itu memberikan kepada kita sebuah hal yang Masya Allah ya. Kalau urusan jihadmu sampai kamu melewati ketakutan, kecemasan, kelaparan ketika kamu berperang untuk menegakkan kalimat Allah, ternyata itu pun tidak bisa memasukkan kita ke surga ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Loh wallahi, demi Allah. Ya kalau kemudian kita belum pernah jihad, kemudian kita juga ngajinya masih jarang-jarang, tapi kemudian kita sudah durhaka kepada orang tua, terus posisi kita nanti semuanya di hadapan Allah itu terus gimana? Karena orang tua kita itu telah memberikan apapun yang mereka berikan yang terbaik untuk kita. Perhatikan ibu-ibu kita. Ibu kita ini kadang-kadang bodoh bukan karena mereka itu tidak pintar. Bisa jadi ibu kita ini bodoh, sebenarnya dia pintar, tapi setiap dia mau belajar, kita ini rewel ketika dikandung waktu dalam kandungannya. Ketika lahir kita suka minta ini, suka minta itu, dikit-dikit nangis, akhirnya disusuin. Setiap dia belajar, dia harus nungguin kita tidur dulu. Akhirnya kemudian dia tidak punya kesempatan untuk belajar, karena setiap kita sudah tidur ketika waktu kecil, ibu kita ikut tertidur karena saking lelahnya. Bapak kita mungkin pengen sekolah, pengen beli barang ini, pengen beli sepeda itu, pengen beli motor itu, tapi kemudian ketika mereka mendapati kita masih punya banyak kebutuhan gitu, akhirnya mereka relakan untuk tidak membeli barang-barang yang mereka mau, tidak mau untuk kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka ingin hartanya, duitnya itu diberikan kepada sang anak. Itulah orang tua. Itulah orang tua. Makanya itu sangat bergantung betul dalam kehidupan akhirat kita. Makanya kalau sampai orang yang berjihad saja, ternyata kalau dia durhaka kepada ibu dan bapaknya, amalan jihadnya itu tidak bisa memasukkan dia ke surga secara langsung dan otomatis. Loh, apalagi kita yang belum pernah ngapa-ngapain di dalam dunia jihad. Kita baru ikut taklim, kita baru kemudian mungkin rajin datang ke masjid. Nah, kalau urusan jihad yang merupakan puncak amalan Islam, darwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam itu adalah jihad, itu pun tidak bisa memasukkan manusia langsung ke surga ketika dia masih durhaka kepada orang tua. Apalagi ketika kita belum sampai pada tahapan puncak amalan tersebut dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul, kedudukan orang tua tidak bisa dipandang sebelah mata. Kedudukan orang tua besar. Orang Barat, orang-orang Eropa hari ini sudah hilang kultur mereka, hormat mereka sama orang tua mereka. Sampai sering kita jumpai, sering kita dengar orang-orang Barat itu kalau memanggil orang tua mereka itu tidak lagi dengan panggilan kehormatan father, dad ataupun yang lainnya, tapi mereka sudah memanggilnya dengan nama-nama mereka. Agama Allah tidak pernah sama dengan agama orang yang tidak beriman kepadanya. Makanya maaf ya, sampai-sampai dalam kehidupan kita, Allah itu selalu membedakan antara mukmin dan kafir. Coba ibu bapak dan ibu dokter gitu, perhatikan. Allah itu selalu bedakan gitu antara mukmin dan kafir itu. Tetangga yang mukmin itu dibeda dengan tetangga kafir. Artinya yang mukmin lebih didahulukan kalau kita berikan sesuatu, walaupun kita tetap menghormati yang belum beriman. Selalu beda. Tapi tahukah kita, di tempat mana Allah tidak membedakan antara mukmin dan kafir? Di tempat ketika mereka menjadi orang tua kita. Kalau tetanggamu kafir, kalau temanmu kemudian non muslim, maka kemudian tentunya ada perbedaan sedikit dengan yang muslim ketika kita harus mendahulukan bagaimana teman-teman kita yang muslim. Tapi ternyata ada satu posisi yang Allah itu tidak bedakan antara mukmin atau non mukmin, antara mukmin atau non Islam. Apa posisi yang Allah tidak bedakan antara mukmin dengan non muslim itu? Yaitu ketika mereka menjadi orang tua.
kalau ada orang tua, dia beriman, ataupun ada orang tua yang dia masih musyrik dan kafir, dia punya anak, anaknya pun harus berbakti kepada orang tua mereka walaupun orang tua mereka tidak beriman, dan itu kadarnya sama dengan seorang anak yang berbakti kepada orang tua walaupun ketika orang tuanya sudah beriman. Allah tidak bedain. Kenapa? Saking gedenya bagaimana pengaruh kehidupan orang tua dan kedudukan anak ketika dia merapikan hubungan dia dengan orang tuanya. Makanya merapikan kehidupan kita, hijrah itu, kalau ada orang yang sekarang sedang euforia dengan kata hijrah, lalu berkomitmen ketika dia mendapatkan hidayah, dia pengen hijrah. Selalu saya sampaikan dan tekankan pertama kali, jaga pintu tengah surgamu ketika kamu hijrah. Yang lain pelan-pelan. Tapi untuk pintu tengahnya surga tidak boleh pelan-pelan, kecuali kamu harus berusaha semaksimal mungkin.